Aku mau siap-siap dulu. Ya, sayang. Kamu mau ngapain? Aku mau siapin pakaian aku mau bawa makeup, catokan, skincare. Nggak perlu, sayang. Mulai hari ini, aku nggak akan toleransi lagi kalau Kamiko masih coba-coba untuk membahayakan Alia. Aku nggak segan-segan akan leparnya ke penjara lagi. Devan, berani-beraninya kamu menjerumuskan kakak kamu sendiri. Mama menyesal. Mama menyesal. Penyesalan terbesar Mama adalah sudah merawat dan membesarkan kamu yang sekarang kamu jadi anak durhaka. Kamu kalau mau nangis, nangis aja. Keluarin semuanya. Kadang, dengan menangis itu bukan berarti menandakan kita lemah. Siapa tahu bisa bikin kamu lega dengan semua yang terjadi. Sorry. Nggak apa-apa kok. Aku mandi kali ya, biar segar. Aku boleh minta tolong nggak? Kamu ambilin baju aku. Boleh tuh, sebentar ya. Devan, ini kamu pilih mau pakai baju yang mana? Kenapa? Ini kamu ngapain? Kok malah dibuka bajunya? Ngapain dia? Siap-siap mau mandi? Ih, maksud aku kenapa dibukanya dari sekarang? Tutup! Emang kenapa? Astagfirullahaladzim, kamu malah nanya. Nggak sopan atuh. Ya ampun, kamu berlebihan banget sih. Aku kan cuma telanjang dada aja. Biasa aja kali. Cowok-cowok juga kalau mereka di kolam renang biasanya nggak pakai atasan. Kecuali nih ya, mereka sekalian juga lepas celana. Kamu jangan bercanda kayak gitu, ah. Ya bercanda. Ya iya kali aku buka celana di depan kamu. Udah sini baju aku. Sini. Nggak mau. Sini. Devan, pokoknya aku nggak akan ngasih baju ini sebelum kamu pakai lagi bajunya, cepetan. Alia, aku nggak mau, masa baju yang aku baru buka aku pakai lagi, keringetan. Udah sini bajunya. Sini. Nggak peduli. Sini bajunya. Diam. Aku nggak peduli mau keringetan mau nggak pakai lagi, cepetan sekarang. Makanya kamu pikir aku mau ngeliat pemandangan tidak senonoh seperti itu? Cepetan pakai. Kenapa Alia kayak canggung gitu ya lihat Devan cuma telanjang dada? Padahal kan seharusnya wajar dong istri lihat badan suaminya. Atau mereka belum pernah tidur bareng ya? Makanya Alia sampai segitu malunya lihat Devan nggak pakai baju. Tapi
Tapi nggak mungkin ya. Mereka nikahnya kan udah cukup lama. Tapi kalau masih malu-malu juga, ini sih patut dipertanyakan status pernikahan mereka. Aduh, kenapa tuh ini teh makin berdebar ya dada aku ngeliat Devan telanjang dada gitu. Devan teh nggak boleh sampai tahu perasaan aku. Nggak boleh. Perjanjian kontraknya udah jelas banget. Nggak boleh ada yang jatuh cinta. Udah belum? Oh, Udah belum? dah. Beneran gak? Udah dari tadi. Oh, Ayo, sini baju aku. Sini bajunya. akhirnya. Aduh, ketahuan deh. Aku harus gimana ya? Devan. Apa yang dibilang sama Mama teh kayaknya bener deh. Ada orang di kamar ini. Di mana? Tadi teh aku nggak sengaja ngeliat itu di dalam kamar mandi kayaknya. Nggak ada siapa-siapa. Tapi tadi aku teh lihat Devan. Ini kamu salah lihat. Kecapean kali. Yuk. Dara? Kamu kok bisa ada di sini? Kamu ngapain di sini? Teteh naonan. Kenapa teteh bisa diam-diam nyelinap ke kamar ini dan bisa masuk rumah ini? Iya, tenang. Tenang ya. Teteh bisa jelasin semuanya. Teteh emang harus jelasin kenapa teteh bisa masuk ke dalam sini. Iya, tadi... Ini, awalnya teteh kira kamar ini teh kamarnya Miko. Ternyata kamarnya kalian berdua. Makanya tadi teteh langsung masuk aja. Wow, teteh kesini karena teteh kangen sama Miko. Teteh udah lama gak ketemu sama Miko. Teteh kesini juga mau nanyain tentang hubungan kita kayak gimana. Astagfirullahaladzim teh. Harus berapa kali sih Alia bilang sama teteh? Miko teh suami orang. Stop atuh teh, Era malu. Kamu bisa gak sih? Gak usah ngomongin kalau Miko teh suami orang. Iya, teteh tahu. Tapi kan kalian berdua tahu kan hubungan teteh sama Miko kayak gimana? Ya kan? Makanya teteh gak ada malu-malunya sama kalian berdua mah. Aku yang malu teh. Teteh itu gak takut apa? Bisa ketahuan sama Katania kalau teteh itu adalah selingkuhannya Miko. Teteh nyakitin perasaan perempuan lain teh. Kamu tuh bisa gak sih? Gak usah ngomongin keselingkuhan-selingkuhan, ya? Kamu tuh gak sadar
kalau kamu itu menikah dengan laki-laki anak dari perempuan simpanan. Devan. Teteh, jangan sembarangan aku kalau ngomong teh. Dijaga mulut teteh. Teteh harus sopan dan jaga perasaan orang lain. Perasaan siapa yang harus dijaga? Hah? Devan juga tahu kok maksud teteh apa. Teteh nggak bisa ngomong sembarangan kayak gitu. Teteh nggak tahu apa-apa. Jangan ngomong yang aneh-aneh tentang Devan dan juga mamanya. Aduh, teteh ini terharu pisan sama kamu ya. Kamu mending segininya ngebelain Devan. Ya, Al, suka tidak suka, kamu teh harus menerima. Ya, kalau Devan itu adalah anak dari perempuan simpanannya Om Baldi. Itu artinya ibunya Devan itu sama posisinya kayak teteh. Ngerti? Jangan pernah samain ibu aku sama kamu. Kamu nggak tahu apa-apa soal keluarga aku. Apalagi soal ibu aku. Sekarang pergi dari sini. Amiko nggak ada di rumah. Dia lagi pergi sama istrinya. Nggak ada gunanya kamu di sini. Aduh, lepasin. Iya, Devan. Alia, kamu bantuin kita dong. Aduh, kamu tuh mau kemana sih? Tunggu dulu. Kan, jangan aku bilang mau kemana. Gawat, ada mama. Jangan sampai mama tahu. Aku bisa. Devan ngapain sih diem di depan kamarnya gitu? Aneh banget. Tenang, jangan sampai mama tahu kalau Dara ada di sini. Aku masih butuhin Dara buat menekan Kamiko. Karena dengan kondisi papa sekarang, nggak mungkin menjarain Kamiko. Aku harus pakai cara lain untuk menghukum Kamiko. Kamu dong. Kamu ngapain di sini? Ada suara gaduh apa di kamar kamu? Ada apa di kamar kamu? Palingan Alia lagi ribet. Biasalah, cewek. Kenapa emang? Dalam waktu dekat ini kemungkinan Papa akan pulang ke rumah. Jadi Mama minta kamu jangan buat masalah, terutama sama Mama dan sama Miko. Biarin Papa hidup tenang di rumah ini. Ma, aku nggak pernah bikin masalah sama Mama atau Kamiko. Aku tahu batasanku. Daripada Mama minta aku untuk jangan bikin masalah, lebih baik Mama minta Kamiko untuk jangan bikin ulah lagi. Aduh, teteh makanya teteh diam. Kamu tuh dah. Teh, ini sekarang aku lepas nih. Tapi teteh harus janji dulu kalau teteh bakalan diem. Ayo cepet. Sini teteh. Kamu kenal sih?
lepasin atau Teh, sekarang juga aku minta Teteh pergi dari sini. Tolong banget Teh. Pokoknya ini yang pertama dan terakhir kalinya aku sama Deva nolongin Teteh untuk keluar dari rumah itu. Al, tenang weh, atuh Teteh mah pasti keluar dari sini. Tapi ada Teteh yang mau tanyain sama kalian berdua. Naon deui sih Teh? Jawab yang jujur sama Teteh. Ya, kalian sebagai sepasang suami istri udah pernah Maksud kamu apa sih? Ya itu urusan aku sama Alia lah. Kita nggak perlu cerita sama kamu lah. Devan, kamu tuh ngejawabnya nggak usah emosi, santai aja. Apa jangan-jangan ada yang disembunyikannya di antara kalian berdua? Teh, udah atuh Teh. Ngapain lagi sih Teteh nanya-nanya kayak gitu segala? Mendingan sekarang Teteh pergi dari sini. Gak usah nyari masalah yang aneh-aneh. Teteh pergi sekarang dari sini. Kira, dengerin Teteh dulu atuh. Pernikahan itu teh nggak bisa ya didasari dengan kebohongan. Semuanya tuh harus jujur, harus saling terbuka. Sekarang bilang sama Teteh, apa yang kalian sembunyikan? Tapi wajar lah. Hubungan kalian itu kan memang didasari dari kebohongan. Terutama kebohongan status palsunya Alia. Teteh kan tahu semuanya. Kamu jangan terlalu banyak ngomong. Kalau kamu masih mau kerja di kantor aku, sebaiknya kamu ikutin aturan aku. Devan, tadi kamu ngomong apa sama Teh Dara? Enggak. Aku cuma negesin bahwa dia itu masih bawahan aku. Masuk ya. Alia masih belum baca chat gua sampai sekarang. Alia tuh sengaja cuekin gua apa emang dia lagi sibuk? Apa gue coba telepon aja ya? Tapi kalau gue telepon dan dia lagi sama Devan gimana? Udahlah, gue coba telepon aja. Bodo amat kalau lagi sama Devan. Mungkin jam segini dia masih sibuk sama Devan. Makanya dia nggak angkat telepon gue. Oke. Gue tungguin Alia. Nanti gue coba telepon lagi. Devan, kamu tuh mandi duluan ya? Kamu aja duluan. Aku mau istirahat dulu, capek. Ya udah tuh aku duluan ya.
Kita belajar di sini aja ya. Yang dekat sama hotel. Lengkap juga kok di sini. Kau bisa pilih apapun yang kau mau. Ya? Oke. Kamu ngapain masih di mobil? Ayo cepet turun, katanya mau belanja. Cepet! Gimana sih Miko? Katanya mau perbaikin hubungan. Bukain pintu mobil buat aku aja nggak mau. Dev. Masih. Sengaja mau istirahat sebentar baru mandi. Kalah HS. Dasar badut panda. Tidur lagi, Devan. Kamu butuh waktu istirahat. Hari ini teh berat banget buat kamu. Kebencian Mama Helsi dan Kamiko pasti bikin hati kamu hancur. Dan aku gak bisa buat apa-apa. Padahal kamu selalu ada buat aku. Kamu jangan habisin air mata untuk orang yang nggak pernah peduli sama kamu. Masih banyak kok orang di luar sana yang benar-benar peduli sama kamu. Ada Nisa, ada aku. Dan percaya sama aku. Suatu saat nanti, Om Wildan akan terima balasan untuk semua perbuatan dia ke kamu. Percaya sama aku. Makasih. Karena kamu selalu ada buat aku. Ini pertama kalinya aku ngerasain jatuh cinta ke seseorang. Walaupun harus bertepuk sebelah tangan. Rasanya sakit. Tapi perasaan ini harusnya gak boleh ada di hati aku. Karena hubungan ini cuma kontrak.
telepon aku tadi. Padahal seharian ini aku udah cuekin dia. Tapi dia masih aja penasaran. Chat apa lagi sih dia? Al, aku masih nungguin kamu di kafe Taman Kota. Kamu bakal datang apa enggak sih? Yang mau aku omongin ini penting banget buat aku, Al. Aku mau nanya satu hal sama kamu. Kenapa kamu malsuin identitas orang tua kamu sama semua orang? Kamu ngaku jadi anak pengusaha tekstil di New York buat apa? Aku harus tahu ini. Apa mungkin benar kamu lakuin itu demi bisa nikah sama Devan? Ya Allah, Cakra tahu dari siapa? Sejauh apa Cakra tahu soal identitas palsu aku? Ini bahaya banget buat pernikahan kontrak aku sama Devan. Maaf baru balas. Tunggu aku di sana. Kita perlu bicara. Aku harus cepet-cepet ketemu Cakra. Ini pasti chat dari Ali ya. Maaf baru balas. Tunggu aku di sana. Kita perlu bicara. Akhirnya dia mau datang juga. Oke Al, aku tunggu. Cepet ya Al. Lo tahu kan, dia sekarang udah jadi istri gue. Kenapa sih lo gak bisa jaga jarak sama dia? Devan udah jangan marah dulu atuh. Kita diliatin banyak orang, malu. Ya aku gak akan seperti ini kalau kamu dengerin omongan aku. Tapi yang ada sekarang aku kecewa karena kamu ketemuan lagi sama dia, diam-diam lagi. Maafin aku ya Devan. Aku harus ngelanggar janji buat ketemu sama Cakra. Ini demi pernikahan kontrak kita. Aku gak mau kamu jadi nambah masalah, nambah beban pikiran. Karena sekarang kamu juga lagi banyak masalah. Kempes lagi. Menarik buru-buru deh. Kumaha ya? Berarti aku teh harus mampir dulu ke tempat tambah angin. Aduh, kayak ya wae. Alia kok nggak ada? Mana dia? Baju tidur dia kok di situ sih? Berantakan
banget lagi naruhnya. Celana udah robek begini masih aja dipakai. Alia. Alia. Jangan-jangan dia pergi ya? Pergi kemana dia malam-malam begini? Diam-diam lah nggak ngasih tahu. Telepon aja deh. Repotin aja. Ini udah aman. Aman, Mbak. Beres. Berapa semuanya? 20.000. Kok malah nggak diangkat sih? Ini kembaliannya diambil aja ya. Oh ya, terima kasih, Mbak. Ya. Semoga aku nggak telat. Semoga Cakra belum pergi dari kafe itu. Kan jadi khawatir. Oh iya, kan gue bisa cek posisi dia di aplikasi pelacak di HP dia. Kan bener dia keluar. Tas dia juga udah nggak ada. Tapi ngapain dia malam-malam begini keluyuran? Diam-diam lagi nggak ngasih tahu. Jangan-jangan dia ketemu Cakra. Ada urusan apa lagi sih mereka? Aku susul aja deh. Mereka aja bisa semesra itu gandengan tangan. Sementara aku digandeng dia aja enggak. Atau jangan-jangan di sini ada selingkuhan ya? Makanya dia nggak mau deket-deket aku. Dara udah keluar apa belum dari rumah ya? Gawat. Kalau dia ketahuan orang rumah, apalagi sama mama. Aduh. Apaan sih tadi nyubit-nyubit? Sakit. Lagian kamu jadi suami tuh cuek banget sih. Katanya mau perbaikin hubungan. Ya memang. Iya emang apa? Kamu aja kayak gini kok. Ya terus kamu mau apa lagi? Hah? Shopping udah, jalan-jalan udah. Apalagi? Ya kamu pegang ke tangan aku romantis dikit gitu loh. Tunjukin gitu loh effort kalau misalnya kamu emang bener-bener mau perbaikin hubungan. Jen, habis ini mending kita shopping. Yuk, kamu kan udah lama banget gak shopping. Ngapain sih, Ma? Ya belanja apa yang kamu mau. Aku lagi gak pengen, Ma. Jen, kenapa sih semenjak kejadian kemarin itu kamu tuh murung terus? Makanya Mama itu ngajak kamu pergi makan sama shopping. Apa yang kamu mau loh. Kamu tinggal nunjuk, ntar Mama yang bayar. Ma, tapi aku nih lagi gak mood, gak kepengen. Mama aja ya. Ya udah, kalau kamu berubah pikiran, kamu call Mama. Nanti Mama Sherlock tempatnya. Ya? Iya, oke. Ntar nyusul Mama. Oke? Mama duluan ya. Hati-hati ya, Ma. Kenapa Cakra masih di sini ya? Nungguin siapa dia? Apa nungguin Alia ya?
Nah kan, apa aku bilang? Pasti Cakra janjian sama Alia. Untung aja aku gak ikut mama ke butik. Kalau enggak aku akan kehilangan momen seru ini. Cakra, Alia, aku senang banget kamu bisa datang buat temuin aku, Al. Karena aku ngerasa emang udah waktunya kita ngobrol. Oh ya, aku pesenin kamu makanan ya. Kamu mau makan apa? gak usah. Aku datang sini cuma mau lurusin masalah. Aku juga gak bisa lama-lama. Jadi gak usah pesan makanan. Meluruskan masalah? Emangnya ada masalah apa di antara mereka berdua? Jadi beneran nih Alia diam-diam punya hubungan sama Cakra. Alia selingkuh. Kafe Taman Kota. Pak, kita ke Kafe Taman Kota ya, Pak? Oh, baik. Cepetan dikit ya, Pak. Saya udah telat. Alia, ini udah waktunya kamu jelasin semuanya ke aku, Al. Kenapa banyak banget ada kebohongan di belakang pernikahan kamu sama Devan, Alia? Aku udah gak ngerti lagi, Al. Kenapa kamu harus bohong? Tolong, Al, kamu jelasin semuanya ke aku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jubilinya dong. Jadi kamu ngaku kalau kamu itu anak seorang pengusaha kaya tekstil dari New York itu demi apa, Alia? Demi apa? Demi bisa nikah sama Devan, Al. Cakra, kamu ngomongnya teh jangan kenceng-kenceng atuh. Kenapa emangnya, Alia? Cuma ada kita berdua di sini. Duh, ngomong apa sih Cakra? Nggak kedengeran lagi. Berisik banget sih. Aku kan jadi nggak bisa denger apa-apa kalau kayak gini. Sekarang pertanyaannya, kamu mau aku jelasin semuanya atau enggak? Kalau memang enggak, ya udah mendingan aku pulang. Oke, ya udah, Al. Jadi apa penjelasan kamu, Al, ya? Tolong jelasin semuanya ke aku. Dan kali ini aku minta tolong kamu jangan ada bohongnya, ya. Kita udah sahabatan lama, Al, dan kita nggak pernah menyimpan rahasia di antara kita. Tolong kali ini kamu jujur. Akhirnya, sekarang aku bisa fokus dengerin pembicaraan mereka. Kamu tahu aku bukan pembohong, kan? Kamu tahu aku selama ini gak pernah bohong hal apapun. Aku ngelakuin semua ini itu karena aku punya alasan yang kuat, Cak. Alasan yang kuat apa, Alia? Tolong kamu jelasin ke aku. Aku apa, Alia? Aku apa? Gak mungkin aku cerita ke Cakra kalau semua kebohongan ini rencananya Devan demi menutupi pernikahan kontrak aku sama dia. Padahal baru aja suara berisik ulang tahun itu hilang. Pas aku bisa denger, malah mereka diem. Kenapa kamu malah diem aja, Al? Kamu jelasin dong semuanya ke aku, Al. Kamu mau bohong lagi sama aku, Al?
Jangan bilang kamu mau ngotot kasih tahu aku kalau ayah kamu emang pengusaha tekstil kaya dari New York. Karena kita berdua tahu, Al. Kalau itu nggak benar. Kan bener, aku udah curiga pasti ada sesuatu yang gak beres sama si Alia. Jadi ayahnya Alia itu bukan pengusaha tekstil yang tinggal di New York. Terus kalau gitu yang dimaksud pengusaha tekstil di New York itu siapanya Alia dong? Maaf, Jack. Aku nggak bisa jelasin lebih dari ini ke kamu. Tapi aku udah minta tolong sama kamu ya. Tolong, Jack. Jaga rahasia tentang keluarga aku yang sebenarnya. Dari siapapun. Maaf Bu, apa ada kartu yang lain? Coba lagi deh, sekali lagi. Baik Bu. Maaf Bu, masih nggak bisa. Masih nggak bisa? Sebentar ya Mbak. Iya Bu. Halo, Mah. Jen, kamu kesini dong. Aduh, Mah, nggak usah ya. Aku lagi nggak pengen. Ini Mama mau bayar, terus kartu kredit Mama decline. Iya, Mah. Oke. Ya udah Jen, nanti Mama Sherlock ya. Oke. Aku jadi harus pergi lagi deh. Padahal lagi seru-serunya didengerin mereka ngomong. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang aku udah tahu kebohongan si Alia. Info ini bisa aku manfaatin buat balas dendam ke Alia. Maaf Bu, bilnya belum bayar. Oh, pakai QRIS ya? Iya boleh. Makasih ya. Iya, stop di sini. Stop. Oke, sip. Kasih, Pak. Aku tuh bener-bener gak nyangka sama kamu, Al. Kenapa sih kamu bohong selama ini, Al? Sebenarnya gunanya buat apa, Alia? Aku ya sebagai sahabat kamu tuh gak mau kamu sampai kena masalah seperti ini, Alia. Jack, aku udah bilang stop, udah. Gak usah kamu nanya apapun lagi sama aku dan kamu. Gak berhak hakimin aku. Aku lagi gak hakimin kamu, Alia. Dan aku gak bakal berhenti sampai kamu benar-benar kasih tahu kenapa kamu harus sembunyiin ini semua, Al. Kenapa kamu harus bohong soal orang tua kamu? Kamu harus kasih tahu aku, Al. Kenapa kamu selama ini bohong? Soal orang tua kamu, soal pernikahan kamu. Kenapa kamu bohong sama Nisa? Kamu bohong juga sama aku tuh buat apa, Al? Alia melakukan itu semua atas perintah gua. Suaminya. Terima kasih. Makasih ya, Mbak. Iya. Kasih ya Mbak. Iya, selamat datang kembali. Gara-gara mama nih, aku jadi kehilangan momen penting. Kenapa sih lagian kartunya pakai decline? Ya habis gimana, Mama kan harus bayar. Kalau nggak Mama malu sama kasirnya ditungguin. Maaf deh. Ya, tapi aku kesel nih gara-gara mama nih aku jadi kehilangan momen penting, tau nggak? Udah maaf sekarang traktir Mama minum ya, Mama aus. Ya.
Halo, Ma. Aku udah sampai nih. Kamu ke parkiran ya? Iya, Pak. Ini Mama lagi nungguin Jenny sebentar. Tadi katanya dia lagi lihat baju tidur apa ya? Ya udah. Mama tutup dulu ya. Mama mau samperin Jenny dulu. Oke? Biasaan deh. Kalau udah shopping pasti lama. Terima kasih ya. Tasya, Sep, bapaknya Dara sama Alia. Hah, kebetulan sekali bisa ketemu di sini. Rezeki, Sep. Hah? Sep.